Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lebih dahulu kami dari kelompok 5 atau 3? 5 ya. Saya sendiri Darul Fajar Mutakin, NIM-nya 19422144. Saya di sini bertugas sebagai moderator presentasi dari kelompok kami. Baiklah, sebelum memulainya, mari kita bersama-sama membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema kita kali ini yaitu silabus pembelajaran. Di sini ada teman-teman, saya sendiri, Darul Fajar Mutakin, Nur Alifah Setiarini, Laila Mubarokah, Wahyu Shihab, dan Hilya Kolbi. Oke, untuk pemateri pertama, waktu saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan yaitu pengertian dari apa sih yang dimaksud dari rencana pembelajaran. Nah, di sini rencana pembelajaran sendiri itu adalah rencana yang dimana pembelajaran atau pada suatu atau dan kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang dimana di sini adalah mencakup standar dari kompetensi itu sendiri, yaitu mulai kompetensi dasar, kemudian materi atau materi pokok atau materi pembelajaran, juga kegiatan-kegiatan pembelajaran, termasuk indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, baik itu penilaian ataupun juga alokasi waktu dan juga sumber belajar. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu ada beberapa manfaat nih teman-teman. Yang pertama, manfaatnya itu adalah pedoman untuk pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut. Kemudian, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan, dan juga pembelajaran dan pengembangan penilaian. Selain itu, mempunyai manfaat lain yang sebagaimana adalah sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran yang lebih lanjut, seperti pembuatan perencanaan dan pembelajaran, kemudian pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan juga pengembangan sistem penilaian. Nah, manfaat lainnya juga adalah sebagai sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, baik itu rencana pembelajaran untuk standar kompetensi maupun juga adalah suatu kompetensi dasar. Nah, selain itu, di sini juga mempunyai landasan pengembangan, yang dimana landasan pengembangan itu yang pertama adalah sebagai permanfaatan dan RB nomor 15 tahun 2010. Yang dimana landasan ini berfungsi sebagai jabatan fungsional pamor belajar angka kreditnya. Kemudian landasannya juga adalah sebagai peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 3, yaitu adalah sebagai petunjuk pelaksana jabatan fungsional dan juga pamong belajar dan angka kreditnya. Kemudian landasan pengembangan yang ketiga adalah Permendikbud Republik Indonesia nomor 39 tahun 2013, yaitu adalah sebagai petunjuk teknisi jabatan fungsional, pamong belajar dan angka kreditnya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, yaitu nomor 19 adalah standar nasional pendidikan. Kemudian Permendikbud nomor 21 tahun 2016 yaitu standar isi pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yaitu adalah standar proses pendidikan dasar dan menengah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Mas Wahyu Shihab. Untuk selanjutnya, waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya saya persilahkan. Monggo. Baik, prinsip-prinsip pengembangan silabus.
Prinsip-prinsip pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip pengembangan silabus yang meliputi yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang kedua sistematis, yang ketiga konsisten, yang keempat memadai, yang keempat aktual dan konstekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang terakhir itu menyeluruh. Oke, bisa dilanjut. Oke, dan komponen pengembangan silabus. Yang pertama itu hubungan kurikulum dengan pengajaran dalam bentuk lain ialah dokumen kurikulum yang biasanya disebut silabus, yang sifatnya lebih terbatas daripada pedoman kurikulum. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani Sumantri pada tahun 1988 sampai 1997 bahwa dalam silabus hanya tercakup bilang studi atau mata pelajaran yang harus diajarkan selama waktu setahun dalam satu semester. Pada umumnya, suatu silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur dan beberapa tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang pertama, sasaran-sasaran mata pelajaran. Yang kedua, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. Yang ketiga, urutan topik-topik yang diajarkan. Yang keempat, aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pengajaran. Dan yang terakhir, berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Dan juga berkenaan dengan komponen silabus lebih rinci dikemukakan oleh Nur Hadi pada tahun 2004, bahwa silabus berisi uraian program yang mencantumkan yang pertama bidang studi yang diajarkan, 2 tingkat sekolah atau madrasah per semester, 3 pengelompokan atau kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima indikator, yang keenam strategi pembelajaran, yang ketujuh alokasi waktu, dan yang terakhir bahan, alat, atau media. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan materinya, Mbak Hilya. Untuk selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya, waktu saya persilahkan. Halo? Maaf, ini sudah masuk materi saya. Soalnya kemarin saya itu materinya yang pengembangan inti sama dasar kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Tujuannya adalah membentuk karakter unggul bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Hal itu sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui kurikulum 2013. Fungsinya yaitu sebagai acuan untuk mengorganisasi kompetensi dasar. Artinya, seluruh kegiatan pembelajaran yang dikembangkan melalui kompetensi dasar harus tunduk dan selaras dengan kompetensi inti. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti harus mencakup 4 dimensi, yaitu kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Next. Fungsi indikator. Indikator kompetensi inti artinya indikator yang dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi ini. Pada prinsipnya, indikator yang dimaksud sama dengan indikator pada kompetensi dasar.
Adapun fungsi indikator adalah sebagai berikut. Acuan dalam pengembangan materi pembelajaran, acuan untuk membuat desain pembelajaran, acuan dalam mengembangkan bahan ajar di kelas, dan acuan untuk merancang dan melaksanakan penilaian akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian kompetisi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Lantas apa perbedaan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar? Perbedaannya sebagai berikut. Kompetensi inti pembelajarannya antara muatan pembelajaran, mata pembelajaran, dan program studi sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sedangkan kompetensi dasar yaitu kemampuan peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi inti. Tujuan kompetensi dasar. Tujuan mengacu pada aspek yang hendak dicapai di dalamnya, yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif. Yang kedua, mengasah bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga, mengajarkan norma-norma untuk mempraktikkan segala tugas menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, memperbaiki sikap individu. Dari beberapa poin di atas, jelas bahwa tujuan kompetensi ini tidak hanya sebatas memahamkan peserta didik pada suatu materi. Lebih dari itu, bagaimana mereka bisa mengimplementasikan itu di kehidupan sehari-hari secara mahir dan tanggung jawab. Fungsi kompetensi dasar yaitu sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan pembelajarannya. Komponen menyusun indikator. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan saat menyusun indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjabaran indikator harus mengacu pada KD. Yang kedua, rumusan indikator harus memuat kata kerja operasional yang bisa diukur dalam dan diamati. Yang ketiga, indikator harus menjadi acuan guru dalam menyusun alat penilaian. Adapun kata operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya. Apakah itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses analisis. Analisis itu dilakukan melalui beberapa proses berikut. Yang pertama, analisis tugas, pola analisis, penelitian, expand judgment, individual group, role play. Pengkajian kompetisi dasar. Dalam mengkaji, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu proses penyusunan urutan tidak harus sesuai urutan pada kompetisi inti, melainkan mengacu pada hierarki konsep disiplin, ilmu, dan tingkat kesulitan. Yang kedua, kompetensi dasar harus bisa mencapai kompetensi inti, baik dalam maupun antar mata pelajaran. Yang ketiga, rumusan ada yang bersifat operasional maupun non-operasional. Langkah menyusun kompetisi dasar.
Adapun langkah-langkah menyusunnya adalah yang pertama, membuat penjabaran kompetisi dasar yang terkait dengan mata pembelajaran yang diampu. Yang kedua, menuliskan rumusannya. Yang ketiga, melakukan pengkajian guna identifikasi indikator yang tepat, lalu merumuskan indikator tanpa melihat urutannya. Yang keempat, melakukan pengkajian ulang terhadap indikator apakah sudah mempresentasikan kompetensi dasar yang ada. Jika ada indikator yang terlewat, Bapak atau Ibu bisa menambahkan asalkan masih relevan. Yang kelima, melakukan pengecekan terhadap keakuratan indikator. Indikator pencapaian kompetensi. Sudah gantian. Terima kasih sama Mbak Lailatul Mubarakah. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Nur Alifah. Saya persilahkan. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penandaan pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur meliputi pengetahuan, keterampilan, juga sikap. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dapat diobservasi. Dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, maka diperlukan beberapa pertimbangan. Yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik peserta didik, mata pelajar, dan sekolah. Indikator pencapaian kompetensi memiliki beberapa fungsi, diantaranya pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan bahasa ajar, dan pedoman dalam merancang, melaksanakan penilaian hasil belajar. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus ini dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau kelompok dalam sebuah lembaga pendidikan. Kelompok musyawarah guru mata pelajaran dan dinas pendidikan pengembangan silabus yang bisa dikembangkan secara mandiri oleh guru dikarenakan seorang guru sudah mengetahui karakteristik peserta didiknya, kondisi sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Dalam implementasinya, silabus sendiri dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus ini harus dikait dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses belajar, dan evaluasi rencana pembelajaran. Langkah-langkah dalam mengembangkan silabus, yang pertama mengkaji standar kompetensi dasar, yang kedua mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran, yang ketiga mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang keempat merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yang kelima menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir menentukan sumber belajar. Baik, terima kasih atas materi yang sudah dibawakan. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Pasti ada kekurangan dan pastinya ada sedikit kesalahan dan kita nggak mengetahui persis di mana kesalahan itu karena yang namanya kesalahan itu murni dari diri kita sendiri dan kalau ada benarnya itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian rekaman presentasi dari kelompok 5 kali ini saya cukupkan, saya akhiri. Barangkali ada teman-teman dari kelompok kita ini sendiri masih punya pertanyaan atau suatu masalah yang nggak bisa dipecahkan sendiri terkait materi yang telah kita bawakan pada pertemuan kali ini, bisa nanti ditanyakan atau disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Jika dari teman-teman yang lain, dari kelompok lain yang menyaksikan rekaman
presentasi pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di tempatnya. Kalau ini nanti di-upload di YouTube atau di Classroom, nanti silahkan bertanya. Insya Allah nanti akan direspon pada kelompok kita ini. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.